Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 11 yang Pak Soleh banggakan, marilah kita awali pertemuan kita sama-sama dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang menghindari perbuatan tercela, yang isinya tentang perkelahian antara pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pelajar dalam Islam. Sebagian ahli pendidikan mendefinisikan pelajar sebagai individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan kasih sayang orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Islam Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia melalui ilmu dan akhlak. Tidak ada alasan untuk membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Dan semua itu dipicu oleh adanya permusuhan. Dan permusuhan itu disebabkan oleh rendahnya akhlak. Perkelahian atau permusuhan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Abghadur rijali ilallahil aladul khasim." Yang artinya yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang selalu menabuh permusuhan, lagi suka membantah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Allah melarang hambanya untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang dalam hal ini banyak anak pelajar yang terkontaminasi oleh teman dengan dalih solidaritas, sehingga terjadi tawuran atau perkelahian antara pelajar. Padahal jelas Allah mengharamkan itu terjadi sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Penyebab terjadi perkelahian atau permusuhan. 1. Tidak mampu menahan amarah. Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk bersikap sabar dan jangan marah. Kata Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Nabi pun memberinya nasihat, "Janganlah marah." Lalu orang itu tetap berulang-ulang meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. Nabi pun tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. 2. Memiliki sifat benci. Hal ini pun pernah terjadi pada keluarga Nabi Yakub alaihissalam di saat para putranya memiliki kebencian pada saudaranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah abadikan kisah ini dalam Quran surat Yusuf ayat 5 yang berbunyi, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin." Yang artinya, ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran surat Yusuf ayat 5. Penyebab terjadinya perkelahian atau permusuhan yang ketiga, memiliki sifat iri dan dengki. Hal yang serupa pun pernah terjadi pada awal permusuhan di alam dunia ini. Itu terjadi pada kisah putra Nabi Adam alaihissalam
yaitu antara Qabil dan Habil. Allah abadikan kisah ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50 yang berbunyi, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin, yang artinya maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Maidah ayat 30. Menghindari perbuatan tercela yang kedua adalah minuman keras. Pengertian secara bahasa, al-khamru dari kata kha mim ra yang berarti sataro, menutup. Khimar berarti penutup kepala bagi perempuan atau kerudung. Minuman keras disebut khamar karena menutup akal. Pengertian khamar menurut ulama antara lain menurut Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syah Sahih Al-Bukhari menyebutkan al-khamru huwa ma khamarul aqla min syurbis syarab. Khamar adalah sesuatu yang menyebabkan tertutupnya akal kesadaran seperti minum minuman atau memabukkan. Dampak negatif miras. 1. Orang yang meminum khamar akan kehilangan akal sehingga terlihat seperti orang gila. 2. Miras itu dapat merusak harta. 3. Mengakibatkan permusuhan dan perkelahian. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Keempat, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Allah berfirman, wa yusuddakum an zikrillahi wa anis shalah, yang artinya dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Dampak negatif miras. Nomor 5, para peminum khamar di dunia tidak akan mendapatkannya di surga. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minum khamar di dunia lalu mati kecanduan sebelum bertobat, maka ia tidak akan merasakannya di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 6, ada 10 hal dilaknat oleh Allah terkait khamar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil khamru ala asyrati aujih bi'ainiha wa ashiriha wa mu'tashiriha wa ba'i'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili thamaniha wa syaribiha wasaqiha. Artinya khamar dilaknat oleh Allah pada 10 hal, yaitu pertama zatnya, minumannya itu sendiri. 2, yang memerasnya. 3, yang minta diperaskan. 4, penjualnya. 5, yang minta dibelikan. 6, yang membawanya. 7, yang minta dibawakannya. 8, yang memakan hasil penjualannya. 9, peminumnya. Dan 10 yang menuangkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1121. Menghindari perbuatan tercela yang ketiga adalah narkoba. Seperti halnya miras, narkoba juga termasuk kategori khamar dan harus ditinggalkan. Hal ini dikembalikan kepada pengertian khamar sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang memabukkan, baik itu makanan atau minuman, dalam bentuk cair ataupun padat, maka itu termasuk kategori khamar. Khamar menurut istilah Al-Quran disebut rijsun, perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis.
Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan, khususnya teman-teman sekitar. Hal ini tentu saja diperlukan kewaspadaan dari orang tua. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum nasional. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum nasional pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba secara terpadu, di mana regulasi tentang pencegahan narkoba sudah disahkan. Di satu sisi, dan pembentukan suatu badan hukum untuk menyelesaikan persoalan narkoba secara nasional juga telah dilakukan. Di sisi yang lain, secara historis, payung hukum yang telah dibentuk dalam melakukan pencegahan narkoba tersebut dapat diterangkan berikut ini. Pada tahun 1976 disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. 12 tahun kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mencegah penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam. Pertama, melakukan pengawasan dan bimbingan yang mendalam terhadap pelajar. Firman Allah, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. 2. Memberikan teguran atau hukuman pada pengguna narkoba. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Artinya, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Thank you, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.